Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama membedah gimana caranya merancang dan mengevaluasi promosi digital perpustakaan. Anggap saja ini sebagai panduan praktis ya, bukan cuma teori. Tujuannya jelas, mengubah cara perpustakaan Anda menjangkau para pemustaka di dunia maya. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Promosi digital perpustakaan itu emangnya cuma soal posting konten aja? Jujur deh, banyak banget loh yang mikir kayak gitu. Cukup unggah poster atau foto kegiatan, selesai. Nah, ini miskonsepsi yang umum banget dan sayangnya banyak perpustakaan yang masih terjebak di pola pikir ini. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pendekatan yang reaktif. Postingnya sporadis, nggak jelas targetnya siapa, dan nggak pernah dievaluasi. Capek kan? Dan hasilnya pun nggak maksimal. Nah, di sisi lain, ada yang namanya program strategis. Ini yang kita mau tuju, terencana, sistematis, dan yang paling penting, semua keputusannya berbasis data. Perubahan pola pikirnya tuh di sini. Nah, untuk membangun program strategis itu, kita akan lewati 5 bagian utama. Kita mulai dari paham kenapa kita promosi, lalu kenalan sama audiens kita, bikin peta jalannya, eksekusi kontennya, sampai akhirnya kita belajar cara ngukur dampak yang beneran, bukan cuma angka-angka semu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita mikirin apa yang mau diposting, kita harus jawab dulu, mengapa kita posting itu. Ini fondasinya teman-teman. Nah, setiap konten yang kita buat, entah itu video, infografis, atau sekedar foto, harus nyambung ke salah satu tujuan inti ini. Apakah kita mau ngenalin fungsi perpustakaan, mau ningkatin minat baca, mau promosi layanan baru, atau mau ngasih tahu ada program seru? Kalau tujuannya nggak jelas, ya postingan kita cuma bakal jadi sampah di lini masa. Lanjut ya, sekarang kita bahas fondasi dari semua strategi yang efektif. Audiens Anda. Promosi yang keren itu selalu dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang siapa yang kita ajak ngobrol. Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi penting banget. Sebelum bikin konten apapun, coba deh kita tanya. Siapa sih pemustaka kita? Mahasiswa? Ibu rumah tangga? Anak-anak? Terus, mereka biasanya paling sering buka apa? Instagram? Facebook? Atau malah lebih aktif di grup WhatsApp? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal nentuin semua langkah kita selanjutnya. Terus gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, analisis demografi dan platform yang mereka pakai. Kedua, amati perilaku mereka. Mereka sering datang langsung atau cuma akses online? Apa sih yang paling sering mereka cari? Ketiga, identifikasi kebutuhan mereka. Coba deh bikin survei singkat atau polling di Instagram Stories misalnya. Gali langsung dari mereka. Oke, kita udah tahu mengapanya dan siapanya. Sekarang saatnya merancang bagaimananya. Kita akan ubah ide-ide yang acak menjadi sebuah rencana yang jelas dan terukur. Kenalin, ini alat utama kita. Roadmap promosi. Anggap aja ini seperti Google Maps untuk semua aktivitas promosi Anda. Jadi, ini bukan sekedar daftar kegiatan ya, tapi peta jalan jangka panjang yang memastikan setiap langkah kita itu sistematis, terarah, dan makin dekat sama tujuan utama. Nah, ini contohnya biar lebih kebayang. Coba perhatikan deh, semua elemennya saling nyambung. Misalnya, bulan Januari program utamanya promosi koleksi baru. Kegiatannya apa? Bisa bikin video book haul. Terus objektifnya apa? Nah, ini dia yang penting. Objektifnya harus spesifik dan bisa diukur, contohnya meningkatkan sirkulasi koleksi baru sebesar 15%. Jelas banget kan? Rencana udah ada, peta jalannya juga udah jelas. Sekarang gimana eksekusinya? Gimana caranya kita bikin konten yang benar-benar nyambung dan menarik buat audiens yang udah kita kenali tadi? Nah, ini ada data temuan yang menarik banget. Ternyata, jenis konten yang paling efektif buat narik perhatian pemustaka itu adalah info soal koleksi baru dan kegiatan perpustakaan. Bukan berarti konten edukasi nggak penting ya, sama sekali bukan. Tapi data ini ngasih kita petunjuk, kalau mau cepet dapat perhatian mereka, mulailah dari 2 jenis konten ini. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin yang paling sering diabaikan. Evaluasi. Kita akan belajar gimana caranya mengukur dampak yang nyata. Bukan sekedar ngejar angka followers atau likes. Kutipan ini kayaknya ngena banget ya. Gampang banget kan kita posting terus-terusan setiap hari. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, ini ada dampaknya nggak sih? Jangan-jangan usaha kita selama ini cuma dianggap angin lalu sama pemustaka. Coba deh lihat angka ini.
0,97%. Ini adalah hasil nyata perhitungan engagement rate dari sebuah studi kasus promosi perpustakaan. Kelihatannya kecil banget kan? Tapi pertanyaannya, angka sekecil ini artinya apa? Apa ini bagus, buruk, atau biasa aja? Nah, tanpa pembanding, angka ini ya cuma sekedar angka, nggak ada artinya. Disinilah konteks jadi penting. Kalau kita bandingkan dengan standar industri, engagement rate di bawah 1% itu masuk kategori sangat buruk. Tiba-tiba, angka 0,97% tadi jadi kayak lampu merah kan? Jadi sinyal yang jelas banget kalau strategi yang lagi dipakai itu nggak berhasil. Inilah kekuatan evaluasi berbasis data. Tentu saja, engagement rate itu cuma salah satu metrik. Biar evaluasi kita lebih lengkap dan mendalam, kita bisa pakai kerangka kerja yang keren banget, namanya framework RACE. Gampangnya gini, RACE itu singkatan dari Reach, Act, Convert, dan Engage. Setiap tahap punya metriknya sendiri. Reach itu soal jangkauan. Act itu soal interaksi kayak likes dan comments. Convert itu soal aksi nyata, misalnya ada yang daftar jadi anggota. Dan engage ini soal loyalitas, apakah mereka kembali lagi. Jadi ini seperti checklist lengkap buat evaluasi promosi kita dari A sampai Z. Jadi kalau kita rangkum semua pembahasan kita, inilah inti dari proses strategis itu. Cuma 4 langkah kok. Pertama, kenali pemustaka. Kedua, rancang roadmap-nya. Ketiga, eksekusi konten yang kreatif. Dan keempat, yang paling penting, jangan lupa ukur dan evaluasi terus-menerus. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mendasar. Setelah tahu semua ini, kita mau jadi perpustakaan yang seperti apa? Apakah kita mau jadi sekedar penyiar informasi yang cuma ngasih pengumuman satu arah? Atau kita siap untuk jadi pembangun komunitas digital yang aktif dan dinamis? Karena pada akhirnya, semua strategi dan angka-angka ini tujuannya bukan cuma buat laporan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan, menunjukkan bahwa perpustakaan itu relevan dan memastikan perpustakaan tetap jadi jantung komunitas, bahkan di era digital sekalipun.